Assalamualaikum Sobat Seleb. Perseteruan yang belakangan mencuat ke ruang publik perlahan menyeret nama Pharrell ke pusaran konflik yang kian melebar. Padahal, sejak awal, Pharrell tidak pernah berdiri sebagai pihak yang ingin berpolemik. Ia hanya seorang anak yang sedang menjalani hidupnya, sekolah, dan bermimpi tentang masa depan. Namun situasi berubah ketika persoalan keluarga berkembang menjadi konsumsi publik. Nama Pharrell terus disebut dalam berbagai pernyataan, unggahan, hingga potongan video yang beredar luas. Tanpa disadari, konflik orang dewasa menjelma menjadi beban yang harus ditanggung seorang anak. Setiap narasi yang muncul seolah menempatkannya di tengah arena, padahal ia tak pernah meminta peran itu. Di tengah sorotan tersebut, Pharrell memilih diam. Bukan karena tak punya suara, melainkan karena tak tahu harus memulai dari mana. Ketika konflik sudah terlanjur melebar, diam justru menjadi satu-satunya cara bertahan. Sikap itu menunjukkan betapa berat tekanan yang ia hadapi. Perseteruan ini bukan hanya soal perbedaan pendapat atau masalah masa lalu, tetapi tentang luka emosional yang perlahan terbuka. Keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru berubah menjadi sumber kekecewaan yang mendalam bagi Pharrell. Setiap anak tentu berharap dilindungi dari keributan dunia orang dewasa. Namun dalam situasi ini, Pharrell justru berada di posisi paling rentan. Ia harus menerima kenyataan bahwa konflik tersebut bukan lagi urusan internal, melainkan telah menjadi tontonan publik. Situasi ini menjadi salah satu fase tergelap dalam perjalanan hidup Pharrell. Bukan karena kehilangan materi, melainkan karena rasa kecewa yang tumbuh terhadap orang-orang terdekat. Rasa kecewa yang tak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Di balik wajah tenang yang terlihat, tersimpan pergolakan batin yang besar. Pharrell seakan dipaksa tumbuh lebih cepat oleh keadaan. Ia belajar bahwa tidak semua masalah bisa dihindari, meski itu datang dari lingkungan yang paling ia percaya. Seiring konflik yang semakin melebar, tekanan terhadap Pharrell pun kian terasa. Bukan hanya dari pemberitaan, tetapi juga dari komentar publik yang silih berganti. Meski banyak dukungan mengalir, tetap saja sorotan itu membawa dampak psikologis yang tidak ringan bagi anak seusianya. Bagi Pharrell, ini bukan sekadar fase sulit, melainkan titik terendah dalam hidupnya. Ia harus menghadapi kekecewaan yang datang dari dalam keluarga sendiri, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Harapan akan kebersamaan dan ketenangan perlahan tergantikan oleh rasa sedih dan bingung. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Pharrell berusaha tetap menjalani kesehariannya. Sekolah, bernyanyi, dan aktivitas lain tetap ia jalani, meski beban batin tak sepenuhnya hilang. Senyum yang terlihat di depan publik seringkali menjadi topeng untuk menyembunyikan rasa lelah yang mendalam. Publik mulai menyadari bahwa konflik ini telah melampaui batas wajar. Banyak yang menilai, apapun akar masalahnya, Pharrell seharusnya tidak menjadi korban. Ia bukan pihak yang menciptakan konflik, tetapi justru menanggung akibatnya. Kecewa terhadap keluarga bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak. Namun dalam diamnya, Pharrell menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia memilih tidak memperkeruh keadaan, meski hatinya terluka. Perseteruan ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana konflik yang tak terselesaikan dapat berdampak panjang. Terutama ketika yang terlibat adalah anak yang masih membutuhkan ketenangan dan dukungan emosional. Kini, banyak harapan tertuju pada satu hal, agar situasi segera mereda. Agar Pharrell bisa kembali fokus pada masa depannya, tanpa harus terus dibayangi konflik yang bukan pilihannya. Karena pada akhirnya, di balik semua pernyataan dan perdebatan, ada seorang anak yang hanya ingin hidup tenang. Dan semoga, setelah melewati titik terendah ini, Pharrell menemukan kembali rasa aman yang sempat hilang. Di tengah riuhnya perseteruan yang belum juga reda, sikap diam Pharrell justru menjadi sorotan tersendiri. Banyak yang menunggu pernyataannya, berharap ia angkat suara untuk membela diri atau menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Namun hingga kini, Pharrell memilih menahan semuanya sendiri. Diam yang bagi sebagian orang tampak sederhana, tetapi bagi Pharrell adalah keputusan yang sangat berat. Diam itu bukan tanpa alasan. Bagi seorang anak, berbicara di tengah konflik keluarga yang telah melebar ke publik sama saja membuka luka yang belum sempat sembuh. Pharrell menyadari, satu kalimat saja bisa memicu polemik baru. Maka ia memilih menepi, menjaga jarak dari keramaian yang justru membuatnya semakin tertekan. Sikap tersebut secara tak langsung menunjukkan kedewasaan Pharrell.
Ia memahami bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan suara keras. Ada kalanya, menahan diri justru menjadi bentuk perlindungan paling kuat. Perlindungan terhadap dirinya sendiri, juga terhadap masa depannya. Namun di balik ketenangan yang ditampilkan, pergolakan batin terus berlangsung. Rasa kecewa terhadap keluarga masih membekas. Bukan karena kebencian, melainkan karena harapan yang runtuh perlahan. Harapan tentang kehangatan, tentang dukungan, tentang rasa aman yang semestinya ia dapatkan dari orang-orang terdekat. Tekanan publik menjadi ujian tersendiri. Setiap unggahan, setiap komentar, seolah mengingatkan kembali pada konflik yang ingin ia lupakan. Farel berada dalam posisi sulit, terlalu muda untuk menanggung beban sebesar ini, namun terlalu dikenal untuk benar-benar menghilang dari sorotan. Meski demikian, lingkungan terdekat Farel berusaha menjadi penopang di tengah keterpurukan. Mereka yang memahami kondisi batinnya memilih untuk tidak memaksanya bicara. Sebaliknya, mereka memberi ruang agar Farel bisa memulihkan diri secara perlahan, tanpa tekanan tambahan. Babak ini menjadi fase refleksi bagi Farel. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Bahwa terkadang, luka terdalam justru datang dari tempat yang paling dipercaya. Namun dari situlah, perlahan tumbuh kekuatan baru. Diam Farel akhirnya berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Publik mulai melihat bahwa di balik konflik yang ramai, ada seorang anak yang sedang berjuang melindungi dirinya sendiri. Dan mungkin, inilah langkah awal Farel untuk bangkit, meski jalannya masih panjang dan penuh tantangan. Setelah melewati fase paling gelap dalam hidupnya, Farel perlahan belajar bertahan. Bukan dengan cara yang heroik atau penuh sorotan, melainkan dengan langkah-langkah kecil yang nyaris tak terlihat. Di usia yang seharusnya dipenuhi canda dan mimpi sederhana, ia justru diuji dengan persoalan yang jauh melampaui kematangannya. Hari-hari Farel kini diwarnai dengan upaya menata kembali perasaannya. Luka akibat perseteruan keluarga tidak serta-merta hilang, namun ia mulai memahami satu hal penting, tidak semua hal berada dalam kendalinya. Kesadaran itulah yang perlahan membantunya bernapas lebih lega di tengah tekanan. Lingkungan terdekat kembali memegang peran krusial. Orang-orang yang memilih diam bersama Farel, bukan berbicara atas namanya, menjadi sandaran emosional yang sangat berarti. Dalam ruang yang lebih tenang, Farel mendapatkan kembali rasa aman yang sempat hilang. Meski bayang-bayang konflik masih sesekali muncul, Farel berusaha fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan. Sekolah menjadi tempat pelarian yang sederhana, namun bermakna. Di sana, ia bisa menjadi anak biasa, bukan sosok yang terus dikaitkan dengan polemik keluarga. Perjalanan ini mengajarkan Farel arti bertahan tanpa harus melawan. Ia belajar bahwa kekuatan tidak selalu berarti melawan balik, tetapi juga tentang menjaga diri agar tidak semakin terluka. Pilihan untuk tidak terpancing dan tidak membalas menjadi bentuk keberanian tersendiri. Publik pun mulai melihat perubahan. Dari yang semula hanya menyoroti konflik, perlahan perhatian bergeser pada kondisi Farel sebagai anak. Banyak yang berharap agar ia diberikan ruang untuk tumbuh, tanpa terus dibebani masa lalu yang bukan pilihannya. Babak ini belum sepenuhnya menghadirkan kebahagiaan. Namun setidaknya, Farel tidak lagi sendirian. Ia mulai memahami bahwa meski keluarganya menjadi sumber luka, hidup masih menyediakan orang-orang yang tulus melindungi dan mendukungnya. Dan di tengah proses bertahan itu, muncul harapan kecil yang terus dijaga. Harapan bahwa suatu hari, Farel bisa menoleh ke belakang tanpa rasa perih. Bahwa luka ini, meski meninggalkan bekas, tidak akan menentukan seluruh masa depannya. Perseteruan yang melebar dan sorotan publik yang tak kunjung reda telah meninggalkan jejak mendalam dalam hidup Farel. Namun seiring waktu berjalan, satu hal mulai terlihat jelas, di balik luka yang masih terasa, harapan itu belum padam. Farel mungkin sempat jatuh ke titik terendah, tetapi ia tidak sepenuhnya kehilangan arah. Babak ini menjadi penanda bahwa setiap badai, sekeras apapun, selalu menyisakan ruang untuk tenang. Farel belajar menerima kenyataan tanpa harus membenarkan semua yang terjadi. Ia memahami bahwa tidak semua luka bisa segera sembuh, namun hidup harus tetap berjalan. Di mata publik, Farel bukan lagi sekadar nama yang terseret konflik. Ia mulai dipandang sebagai seorang anak yang berusaha bangkit dengan caranya sendiri. Banyak doa dan dukungan mengalir, bukan karena sensasi, melainkan karena empati terhadap perjuangan batinnya. Harapan terbesar kini tertuju pada masa depan Farel.
Masa depan yang seharusnya diisi dengan pendidikan, karya, dan pertumbuhan yang sehat secara emosional. Jauh dari pertikaian yang tak ia pilih, dan bebas dari beban konflik orang dewasa. Farel pun perlahan menata ulang mimpinya. Meski perjalanan ke depan tidak akan sepenuhnya mudah, ia sudah belajar satu pelajaran penting, kekuatan sejati lahir dari ketenangan. Dari kemampuan untuk tidak membiarkan luka menentukan siapa dirinya. Perseteruan ini akan tercatat sebagai salah satu fase paling berat dalam hidup Farel. Namun bukan untuk dikenang sebagai kehancuran, melainkan sebagai titik balik. Titik di mana ia belajar mengenali dirinya sendiri, dan memilih jalan yang lebih tenang demi masa depan. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini adalah tentang seorang anak yang sempat terjatuh karena konflik yang terlalu besar untuk usianya. Dan tentang harapan bahwa setelah semua kegaduhan mereda, Farel akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, tanpa kehilangan kelembutan hatinya. Karena di balik semua luka yang pernah ada, Farel tetap berhak atas satu hal yang paling mendasar, masa depan yang damai. Farel seperti perahu kecil yang terombang-ambing di laut yang tak pernah ia pilih. Badai datang bukan dari arah depan, melainkan dari daratan yang seharusnya menjadi tempatnya berlabuh. Tali pengaman yang mestinya mengikatnya dengan rasa aman justru terlepas satu persatu, meninggalkan getar takut yang tak terucap. Di saat ombak konflik meninggi, Farel memilih menunduk, bukan karena lemah, melainkan karena ia tahu tidak semua gelombang harus dilawan. Ada kalanya bertahan berarti menjaga perahu tetap utuh, meski layar robek dan arah nyaris hilang. Keluarga yang semestinya menjadi pelabuhan berubah menjadi arus yang menyeretnya ke tengah laut. Dan di sanalah Farel belajar, bahwa usia tidak selalu menentukan beratnya beban. Kadang, pundak kecil harus memikul hujan yang terlalu deras. Namun di balik langit yang kelam, ada cahaya tipis yang masih setia menunggu. Harapan itu mungkin kecil, tapi cukup untuk menjadi penunjuk arah. Cukup untuk mengingatkan bahwa badai, sekeras apapun, tidak pernah abadi. Kelak, ketika laut kembali tenang, perahu kecil itu akan tiba di pantai dengan bekas goresan di lambungnya. Bukan sebagai tanda kehancuran, melainkan sebagai bukti bahwa ia pernah diuji, dan memilih untuk tetap berlayar. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa besar badai yang menghantam, tetapi tentang keberanian untuk tetap hidup, meski terluka.